is a significant challenge for students to deal with. Young students today must not only learn to be competent, but also participate in a more interconnected world, having broad minds and widening connections in particular ways. We understand that students should be equipped with various skills to prepare them for the fast-changing and globalized world to help them moving forward and becoming the leaders of the future. And so, IISMA is here. Indonesian International Student Mobility Awards, or IISMA, provides scholarships for undergraduate and vocational students to spend one semester at the overseas partner university to study, experiencing the host country's culture, and undertake practical assignments to enhance their skills. We give students the opportunity to participate in classes taught by accountable professors and gain practical experience in industry for vocational students. Open doors of opportunities, better understanding, and appreciation for the nation's people, history, and cultural differences. We allow students to learn in a multicultural environment, to expand their knowledge from the best universities around the world, to collaborate with people of various backgrounds, both inside and outside of the class, to understand world culture and diversity through networks of international students, and to take part in preserving the unique cultures of Indonesia. Experience fast-changing world, understand world beyond borders, elevate unlimited potential, and contribute to the improvement of the nation's growth. We are IISMA. Every waking day, we are having tremendous changes in regulations and technology, which greatly affect the way businesses operate. Every year, thousands of people decide to take a leap of faith by launching their own businesses. Trotting a career path as entrepreneurs is becoming more accessible than ever. On the other hand, it becomes increasingly harder to achieve success in highly saturated markets. Fortunately, it comes down to having the right knowledge in order to get your business where you want it to be. A group of leading Indonesian business people, along with outstanding academics, foresaw this and founded Prasetya Mulia Foundation. They established a business school acknowledged in 1982 as Prasetya Mulia Business School. We have a vision to support the advancements of science, establishment, and growth of innovative and superior businesses through education, research and training in businesses, social sciences, and applied STEM for the sake of Indonesia's prosperity. To achieve this, we provide education with high-quality student-centered learning processes to develop businesses and professional leaders. We conduct quality research to establish a healthy business ecosystems and contribute to the advancement of science. We foster the spirit of sharing through community services and local business development in order to bring sustainable benefits. We innovate in the field of business for the initiation of business ventures by utilizing local wisdom. Realizing a lack of entrepreneurial mindset in Indonesia, Prasetya Mulia claims the opportunity to expand the uses of knowledge in business and society. In its initiation, Prasetya Mulia only provided an MBA program that was specially aimed for business practitioners and executives. As time went by, Prasetya Mulia also committed to educating young entrepreneurs, professionals, or aspirants like you through practice-oriented undergraduate programs in business-related areas. Then, in 2016, Prasetya Mulia grew as a university and involved the study of applied sciences, technology, engineering, and mathematics or STEM into their curricula. This was done as a response to the fact that those areas have advanced and become a huge part of today's human civilization. We know that collaboration is key.
To meet the ever-evolving standards and the demands the industrial job field needs, we synergize our curriculum with both internal and external collaborative learning organized within the institution and with companies. Establish partnership with many companies and world-class universities bring more values to the learning process that are relevant with the current business ecosystem. Bangun dan bukalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, selamat datang di acara ISMA Pre-Departure Briefing bersama KBRI Singapura, hosted by Universitas Prastia Mulia. Yang kami hormati kepada Ibu Ida Yuda Wijoyo, selaku Wakil Rektor Bidang Kerjasama Eksternal dan Teknologi Informasi Komunikasi dari Universitas Prastia Mulia. Yang kami hormati kepada Ibu Sri Gunani Partiwi, selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari Kemendikbudristek. Yang kami hormati kepada Bapak Rahmat Sriwijaya, selaku Ketua ISMA 2023. Yang kami hormati kepada Bapak Iga Ksatria Wibawa selaku perwakilan KBRI di Singapura. Merupakan suatu kehormatan bagi saya Dwini Putri Elfriede selaku dosen di Universitas Prastia Mulia untuk bisa memandu acara kita di siang hari ini dari awal hingga akhir nanti. Sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita doakan agar acara di siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi berkat bagi kita semua. Berdoa, saya persilakan. Ya, berdoa selesai. Bapak, Ibu, dan teman-teman awardees, demi kelancaran acara kita di siang hari ini, izinkan saya memberikan informasi terlebih dahulu. Pertama, teman-teman, Bapak, Ibu dapat menyalakan kamera Anda dengan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Yang kedua, pada saat sesi Q&A nanti, kami mengharapkan teman-teman awardees dapat berpartisipasi aktif untuk memberikan pertanyaan. Dan yang ketiga, teman-teman awardees harus mengikuti acara ini hingga akhir nanti karena pada ujung acara kita akan diberikan link presensi dengan waktu terbatas. Adapun urutan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini, yang pertama, agenda akan kita awali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua, kita akan mendengarkan kata sambutan yang diberikan oleh Wakil Rektor dari Universitas Prastia Mulia dan dilanjut oleh Direktur Kemendikbudristek. Yang ketiga, setelah kita mendengarkan kata sambutan, kita akan lanjut dengan sesi foto bersama. Yang keempat, kita akan masuk ke sesi utama, yaitu pengarahan yang akan diberikan oleh perwakilan KBRI Singapura dengan dilanjut tanya jawab. Dan terakhir, agenda kita untuk mendengarkan closing remarks yang diberikan oleh Ketua ISMA 2023. Baik, acara akan kita mulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Kita Indonesia Raya. Dipersilakan untuk tim panitia menyalakan screen-nya. Hadirin dimohon untuk bersikap duduk sempurna. Dipersilakan untuk dimulai.
Terima kasih. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan yang akan diberikan oleh Wakil Rektor 4 dari Universitas Prastia Mulia. Dimohon dengan hormat kepada Ibu Ida Wijoyo, saya persilahkan. Terima kasih banyak, Bu Dwining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Kemdikbudristek yang pada hari ini diwakili oleh yang kami hormati Dr. Insinyur Sri Gunani Partiwi MT, pada yang kami hormati Kepala Program ISMA 2023, Dr. Insinyur Rahmat Sriwijaya, serta juga yang kami hormati Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Singapura, I Gusti Agung Ketut Satria Wibawa, atas kesempatan luar biasa yang diberikan kepada para mahasiswa Indonesia untuk dapat memperluas wawasan melalui pengalaman mengenyam pendidikan di seluruh penjuru dunia. Kita bisa melihat lonjakan yang luar biasa yang terjadi di tahun 2023 ini atas minat para mahasiswa dan pelajar akan program ini. Saya baca bahwa aplikasi hingga mencapai 12.704 yang masuk, yang berhasil menerima beasiswa 1.692 orang. Maka bersyukurlah Anda-Anda yang sekarang hadir di sini hingga dapat mengenyam kesempatan emas ini. Kesempatan ini janganlah disia-siakan oleh para penerima program beasiswa ISMA. Memang mungkin dari 30 teman-teman yang diberikan kesempatan ini pernah melakukan wisata ke negeri tetangga terdekat kita, Singapura. Namun, menjadi tamu, walaupun berkali-kali, berbeda sekali dengan benar-benar merasakan kehidupan di Singapura dan membaur dengan warga Singapura, terutama membaur dengan kaula mudanya. Saya pribadi pernah tinggal di Singapura selama 8 tahun dan benar-benar merasakan perbedaan kehidupan di Singapura dengan di Indonesia, termasuk dengan kebudayaan, kepribadian, dan cara mereka menangani kesulitan-kesulitan permasalahan dalam kehidupan. Singapura kita kenal sebagai negara yang kecil, namun sudah bisa dikategorikan sebagai negara maju. Mereka terkenal dengan disiplin dan aturan yang ketat. Bahkan ada yang menyebutnya the fine city, not fine sebagai yang kata fine bagus, tapi fine dengan arti kata denda. Hanya dengan menerapkan disiplin yang ketat, Singapura bisa mencapai apa yang mereka raih sekarang. Sebagai pusat keuangan dunia, salah satu center of finance, salah satu center of health, dan merupakan pertemuan antara seluruh warga dunia di Singapura. Persaingan yang sangat ketat itu di dalam suatu negara yang kecil dengan kesempatan yang terbatas membuat warga Singapura selalu dikenal dengan kepribadian yang mereka sendiri mengakui mereka sebut sebagai kepribadian kiasu. Apa sih artinya kiasu itu? Yaitu tidak mau kalah. Nah, disinilah kesempatan kita untuk memperlihatkan bahwa kita bangsa Indonesia juga tidak mau kalah. Tentu dengan cara kita yang santun. Apalagi Anda sekarang diterima di 2 universitas bergengsi secara kelas dunia, yaitu Nanyang Technological University, ranking 26 dunia, serta Singapore Management University. Persaingan untuk masuk ke kedua kampus ini sangatlah ketat. Dan yang diterima adalah hanya yang crème de la crème. Maka dari itu, saya titip pesan pada Anda semua, bahwa dengan keberangkatan Anda, yang berangkat adalah duta Indonesia. Di samping belajar dari budaya mereka, sistem kerja mereka, kita harus bisa membuat mereka juga paham akan budaya kita yang bersifat gotong royong dan santun. Kepribadian kita yang kokoh
dan mempunyai pemikiran yang terbuka lebar. Pada saat saya kuliah di luar negeri, kadangkala sering negara kita dianggap remeh karena ketidaktahuan warga setempat akan Indonesia. Tugas kita adalah mengubah persepsi tersebut. Saya yakin di bawah naungan Bapak I Gusti Agung Ketut Satria Wibawa, Anda dapat menjadi duta Indonesia yang mengibarkan bendera kita dengan bangga. Akhir kata, saya ucapkan selamat menikmati pengalaman luar biasa yang telah diberikan oleh Kemdikbudristek pada Anda, dan jangan membuat Indonesia malu. Tunjukkan pada dunia bahwa kaum muda Indonesia that got what it takes to conquer the world. Dan dengan kata-kata tersebut, secara resmi saya membuka kegiatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ida atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan yang diberikan oleh Direktur Pembelajaran Kemahasiswaan dari Kemdikbudristek. Dimohon dengan hormat kepada Ibu Sri Gunardi Partiwi, saya persilahkan. Yang kami hormati perwakilan KBRI di Singapura, Bapak I Gusti Agung Ketut Satria Wibawa, selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Singapura. Yang kami hormati pimpinan Universitas Prasetya Mulia, Profesor Agus W. Suhadi, PhD, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang kami hormati Kepala Program IISMA, Bapak Dr. Rahmat Asriwijaya, dan segenap tim. Yang kami banggakan adik-adik mahasiswa peserta program IISMA tahun 2023 yang akan diberangkatkan atau akan berangkat ke Singapura pada periode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu, serta adik-adik sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan, karena atas karunia-Nya kita diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat untuk bisa hadir bersama-sama dalam acara Pre-Departure Briefing Program IISMA tahun 2023 bersama KBRI di Singapura. Pertama, kami ucapkan selamat kepada adik-adik atas prestasi dan capaiannya untuk bisa mendapatkan kesempatan belajar 1 semester di Singapura pada tahun ini melalui program IISMA. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada perwakilan KBRI Singapura yang hadir di antara kita pada hari ini. Kehadiran Bapak tentu merupakan bentuk komitmen serta dukungan kepada kami serta perhatian dari pemerintah Indonesia terhadap mobilitas internasional untuk adik-adik mahasiswa melalui program IISMA ini. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras Bapak dan tim dalam memfasilitasi kesempatan pendidikan untuk adik-adik mahasiswa kita di Singapura khususnya. Program IISMA ini adalah merupakan inisiatif yang sangat penting bagi kami. Program ini merupakan sebuah program yang memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa Indonesia yang berprestasi untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalaman di luar negeri selama kurang lebih 1 semester. Semoga dengan menghadapi tantangan global, pengalaman internasional ini akan menjadi lebih penting dan juga dapat menambah kompetensi adik-adik, memperkuat SDM bangsa Indonesia untuk menghadapi tantangan ke depan. Dan adik-adik mahasiswa yang akan berangkat ini adalah merupakan calon pemimpin masa depan yang harapannya akan menjadi SDM unggul, memiliki pengetahuan yang luas, terbuka, serta mampu beradaptasi dengan berbagai budaya di internasional. Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, IISMA 2023 ini merupakan tonggak sejarah perjalanan IISMA selama ini karena jumlah peminat yang semakin banyak
Dengan demikian juga semakin ketat adik-adik dalam bersaing untuk mendapatkannya, dan untuk itu sekali lagi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya karena adik-adik adalah pilihan dan kami memberikan harapan yang tinggi kepada adik-adik untuk nanti menjadi penerus bangsa Indonesia yang mampu membawa bangsa Indonesia menuju Indonesia emas tahun 2045 atau lebih cepat lagi. Adik-adik dan Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang telah berhasil mengikuti atau berhasil mendapatkan kesempatan ini adalah adik-adik mahasiswa Indonesia yang memang memiliki tidak hanya kemampuan akademik yang baik, tetapi juga adaptasi dan juga kesiapan untuk bisa belajar ke luar negeri, dalam hal ini ke Singapura. Hal ini menjadi kebanggaan tentu bagi adik-adik maupun untuk kita semua karena telah terpilih untuk menjadi duta Indonesia di Singapura. Acara ini juga akan nanti memberikan informasi yang penting bagi adik-adik ISMA, adik-adik program ISMA untuk bisa mendapatkan bekal pengetahuan terkait dengan budaya, pengalaman, dan hal-hal penting yang adik-adik harus perhatikan selama belajar di sana. Sehingga tentu akan mempermudah adik-adik di dalam proses beradaptasi dan juga akan memperlancar selama adik-adik belajar di sana. Semoga adik-adik semua bisa menjaga semangat dan motivasi selama mengikuti program ini dan juga dapat beradaptasi dengan cepat, dapat belajar secara efektif untuk bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang terbaik, baik secara akademik maupun non-akademik. Adik-adik bisa belajar dari berbagai hal yang ada di Singapura, baik sekali lagi di perguruan tinggi tempat adik-adik belajar maupun melalui masyarakat sekitar yang ada di lingkungan adik-adik semua. Tunjukkan adik-adik sebagai duta bangsa Indonesia yang memiliki karakter yang kuat sebagai pemuda Pancasila yang memiliki keunggulan, sopan santun, sikap positif dalam segala hal yang adik-adik lakukan di sana. Dan pada kesempatan ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan ISMA tahun 2023, termasuk KBRI Singapura, Kepala Program ISMA dan seluruh tim, serta panitia dari Universitas Prasetya Mulia yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan acara ini, serta seluruh pihak yang terlibat yang mohon maaf tidak tersebutkan satu persatu. Tanpa kerja keras dan kerjasama dari teman-teman Bapak Ibu semua, acara ini mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Sekali lagi, selamat kepada adik-adik peserta IISMA yang akan berangkat ke Singapura. Selamat datang di acara pre-departure briefing pada hari ini. Selamat belajar dan mempersiapkan diri untuk keberangkatan adik-adik ke Singapura. Semoga adik-adik dapat memanfaatkan kesempatan ini dan kemudian akan belajar di Singapura dengan baik dan membawa kembali apa yang adik-adik pelajari untuk dibagikan kepada teman-teman dan juga dimanfaatkan untuk kepentingan adik-adik, institusi, dan juga bangsa negara Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri atas sambutannya. Sebelum kita memasuki acara utama, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Jadi dipersilahkan kepada Bapak Ibu, teman-teman Ordis untuk bisa menyalakan kameranya dan bisa menggunakan virtual background yang telah di-share di kolom chat. Silakan untuk di-download kemudian diaktifkan. Oke, sudah hampir semua. Masih saya tunggu dulu. Dipersilakan. Dari layar saya ada 2 slide. Jadi senyumnya bisa diperlama begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya masih menunggu. Sudah? Ada lagi yang bisa buka?
Oke, sudah hampir semua, mungkin kita bisa mulai ya. Saya mulai dari slide yang pertama, senyum yang termanis dari Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih. Ya, teman-teman awardis tentunya sudah tidak sabar untuk bisa masuk ke acara inti kita di siang hari ini, yaitu pre-departure briefing yang akan dibawakan oleh perwakilan KBRI di Singapura. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Igak Satria Wibawa, saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Putri. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Jelas, Pak. Ya, baik. Terima kasih kawan-kawan yang terhormat, Bu Rektor, Ibu Wakil Rektor, Pak Rahmat, Pak Frida, Pak Rida, kawan-kawan semua. Senang sekali bisa ketemu lagi teman-teman di sini dan akhirnya di Singapura datang juga nih. Selama kita tunggu-tunggu ya. Sekian lama perjuangan datang juga ini, walaupun saya lihat jumlahnya agak berkurang dibanding tahun lalu, tapi tidak apa-apa, yang penting sudah datang. Baik kawan-kawan, pertama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Satria Wibawa, saya atas pendidikan dan kebudayaan di KBRI Singapura. Saya juga dosen di Universitas Airlangga. Teman-teman yang dari UNER nanti bisa ketemu juga. Saat ini saya sedang di KBRI Singapura. KBRI Singapura ada di Chatsworth Road. Nanti mungkin teman-teman akan saya undang untuk datang ke KBRI ya. Kalau sudah pasti keberangkatannya kapan, kemudian sudah settle up dengan penginapan dan segala macamnya, kita bertemu di KBRI Singapura. Syukur-syukur kalau teman-teman bisa datang pada saat 17-an. Jadi bisa langsung tanggal 17 Agustus ada upacara bendera, kemudian tanggal 20 Agustus ada pesta rakyat. Kita ada 4 artis dari Indonesia yang akan datang untuk menghibur kawan-kawan semua selama 1 hari penuh. Baik, pertama tentu saja selamat buat kawan-kawan. Sudah sampai pada tahapan ini untuk berhasil masuk ke NTU dan SMU tidak mudah. Rasionya saya dengar cukup tinggi. Jadi teman-teman adalah yang the chosen one, terpilih di antara sekian banyak kawan-kawan yang lain. Semoga nanti ini akan bisa membawa juga dampak yang positif buat kita semua. Pertama tentu saya berikan catatan juga bahwa benar tadi kata Bu Wakil Rektor bahwa living as Singaporean itu berbeda dengan ketika teman-teman berkunjung ke Singapura. Nah, saya pengen tahu dulu nih, teman-teman yang sudah pernah ke Singapura siapa? Bisa raise hand? Teman-teman yang sudah pernah ke Singapura dalam konteks apapun? Bisa raise your hand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Mbak Rida sama Mas Pak Rahmat nggak boleh angkat tangan, sudah sering ke Singapura soalnya. Cukup banyak? Oke, ada lagi? Oke, thank you yang sudah pernah ke Singapura. Sekarang saya ingin tahu yang belum pernah ke Singapura sama sekali. Yang belum pernah. Angkat tangan, yang belum pernah. Oke, cukup banyak. Baik, bagi yang sudah pernah ke Singapura, maka ini menjadi semacam pengalaman yang berbeda. Percaya, ini akan menjadi pengalaman berbeda karena berkunjung ke Singapura berbeda dengan hidup di Singapura. Kalau berkunjung ke Singapura pasti akan penuh kenyamanan, peraturan, ditata semua, dan pasti sudah penuh perencanaan. Sementara hidup di Singapura, apalagi selama kurang lebih 4-5 bulan, walaupun ditanggung sepenuhnya oleh Pak Rahmat dan Bu Arida ya, dari Kemendikbud, semua tetap akan ada sesuatu yang elemen of surprise yang akan teman-teman temui nanti. Bagi yang belum pernah ke Singapura, apalagi Singapura secara geografik, secara cultural, secara cuaca tidak beda jauh dengan Indonesia. Jadi yang teman-teman yang berharap untuk bertemu salju di Indonesia, di Singapura hanya bisa ketemu di bulan Desember, di depan Marina Bay nanti ada salju. Tapi sepanjang tahun Singapura adalah hangat, warm in terms of weather dan juga pada manusianya hangat.
mungkin agak serupa dengan teman-teman yang hidup di Surabaya, Jakarta. Buat teman-teman yang terbiasa hidup dengan udara sejuk seperti di Malang, di Batu, di Bogor, mungkin bersiap-siap untuk almost sweaty all the time ya. Itu cuaca. Kemudian budaya dan makanan, itu sebetulnya juga tidak beda jauh dengan kita. Singapura itu sebetulnya melting pot dari tiga etnis terbesar, India, Melayu, kemudian Cina, Chinese. Jadi Tamil India, Melayu, Chinese Cina. Dan itu tercermin dari banyak hal. Pertama makanan. Kedua pakaian. Ketiga gaya hidup, keempat bahasa. Nah, teman-teman akan menemui tiga komponen etnis tersebut di Singapura. Dan ini menjadi identitas Singapura yang kita sebut sebagai peranakan. So if you find a food, there'll be a little bit Malay, a little bit Chinese, a little bit Indian. Jadi ada karinya, kemudian ada pedasnya, dan ada bumbu-bumbunya. Nah, itu yang membuat menurut saya menjadi unik. Apa yang menjadi Singapura menjadi unik karena mereka mengklasterkan diri sebagai sebuah peranakan. Peranakan dari tiga suku, tiga etnis besar di Singapura. Ini tercermin dari banyak hal. Tadi jalan-jalan, mungkin teman-teman akan melihat jalannya sangat serupa dengan di Indonesia. Katakan ada jalan Bali, ada jalan Jawa, tapi ada jalan Mountbaker, ada jalan yang sangat bernama India, ada yang sangat kental dengan budaya Cina. Seperti halnya juga dengan pakaian-pakaian. Jadi living Singapura akan berbeda. Teman-teman mungkin nanti akan masuk kelas. Benar kata Bu Direktur tadi, akan ketemu karakter student di sini yang rata-rata kulturnya adalah tidak boleh kalah, tidak boleh salah. Kalau mereka berkata belajar, maka seriously study. Tapi work hard, play hard as well. Jadi kalau libur, ya libur. Nah, itu kita bisa tiru nih teman-teman nanti di sana sama di Singapura. Cara paling mudah sebetulnya untuk beradaptasi di budaya Singapura adalah get lost in Singapura. Berkelanalah, cobalah semua hal, cobalah naik MRT, bis, jalan kaki, karena semua itu akan istilahnya disupport ya. So, Singapura adalah salah satu kota yang saya tahu di dunia yang sistem transportasi publiknya well maintained dan sangat bagus dibanding kota-kota yang saya tahu. Teman-teman yang mungkin pernah ke New York, mungkin pernah ke London dengan tube-nya, itu menurut saya masih belum ada apa-apanya. Singapura sudah sangat well connected, cuman memang persoalannya adalah dia tidak bisa sampai 24 jam. Untuk jalan kaki sangat menyenangkan, untuk bersepeda apalagi. Inilah saatnya teman-teman bisa menikmati walking and biking tanpa harus khawatir tiba-tiba trotoarnya jebol atau kehalang oleh pedagang kaki lima. Jadi cara paling mudah untuk menjadi Singaporean adalah ketika teman-teman sampai di Singapura, get lost in Singapore. Berkelanalah kemana-mana, mencobalah kemana-mana. Jangan hanya mencoba mall. Ya. Kalau teman-teman kalau berwisata ke Singapura pasti mainnya ke mall kan ya. Begitu di Singapura, mainlah ke hawker store. Bercakap-cakaplah dengan orang lokal, dengan auntie-auntie atau uncle-uncle, menawar baju, menawar makanan, membeli makanan dengan dialek yang teman-teman sudah kenal, Singlish ya, yang sangat unik sebetulnya. Dan dari sanalah teman-teman memahami hidup sebagai seorang Singapura. Nah, bagaimana dengan living as Indonesian in Singapore? Jangan salah, di Singapura ada 250.000 warga negara Indonesia yang saat ini dalam beragam kepentingan ya, 250.000 kurang lebih. Angka ini mungkin akan bisa lebih, karena setelah pandemik kunjungan ke Singapura cukup tinggi. Dari 250.000 tersebut, 165 warga negara Indonesia bekerja di sektor domestik sebagai pekerja migran. Dari 160.000 itu 98% perempuan. 2% sisanya baru pria. Para pria biasanya bekerja sebagai pelaut, sementara sisanya bagian besar itu bekerja di sektor domestik sebagai pekerja migran. Bagaimana dengan jumlah student Indonesia di Singapura? Saat ini kami sedang melakukan pendataan
Tapi dari perhitungan kasar, misalnya dari semua kampus setiap tahunnya diterima berapa orang, kita memperkirakan ada angka 4.000 sampai 5.000 mahasiswa Indonesia, siswa Indonesia, tidak yang mahasiswa, siswa Indonesia di Singapura, mulai dari level primary school sampai ke university. Jadi ya, 5.000 sampai 6.000 angka kasar. Di NTU saja perangkatan itu 400-500 orang setiap tahun. Dengan katakanlah mereka studi S1 4 tahun, maka ada sekitar 1.600 di NTU saja. Di NTU saja. Belum lagi NUS. Ada 6 kampus negeri di Singapura, NUS, NTU, SMU, SUSS, SIT, dan SUTB. Saatnya berpartisipasi di program ISMA, teman-teman akan hidup di NTU dan SMU dengan 2 karakter uni yang sangat berbeda jauh. NTU itu adalah kampus pelosok. Well, di Singapura tidak ada yang jauh ya. Ujung ke ujung Singapura 45 menit naik mobil. Nggak ada apa-apanya dibanding dia hidup di Jakarta. Tapi NTU dikonsider sebuah kampus yang paling jauh, paling remote dalam tanda kutip. SMU sebaliknya adalah kampus kota. Dia berada di CBD, Central Business District, sangat di kota, di tengah kota. Nah, sehingga teman-teman yang di SMU nanti mungkin akan hidupnya di tengah kota, sama teman-teman di NTU akan hidup di NTU Village. Komplek kampusnya sangat besar dan sangat luas. NTU mulai tahun 2024 sebagai satu-satunya kampus di Singapura yang punya tiga stasiun MRT sekaligus di saking luasnya NTU. Nah, karakter itu akan mempengaruhi juga karakter kampus itu mempengaruhi juga teman-teman nanti ketika menempuh kuliah. SMU karena di tengah kota, maka semua sangat walking distance, teman-teman, terutama mungkin nanti kalau kos-kosannya di sekitar SMU ya, walking distance, bis, gampang sekali. Di NTU akan ada bis keliling kampus, tergantung teman-teman tinggal di mana, apakah di dalam kampus atau di luar kampus, dan tinggal di sektor asrama yang mana, dan sementara teman-teman kuliah di mana, itu akan sangat tergantung itu. Tapi ada bis yang akan menghubungkan. Kalau mau jalan, bisa. Tapi kalau kelas pagi, segala macam akan sangat jauh. Karena saking luasnya kampus NTU. NTU juga terkenal sebagai sebuah kampus dengan landscape dan arsitektur yang unik. Teman-teman akan ketemu dengan Hive, sebuah gedung yang terinspirasi dari tempat dimsum ya. Itu unik sekali. Kemudian di sana ada Chinese Garden yang menjadi salah satu tempat heritage di Singapura. SMU juga banyak menempati gedung-gedung heritage dengan konsentrasi pada manajemen. Nah, itu kalau teman-teman nanti mengalami hidup sebagai mahasiswa Indonesia di Singapura, berinteraksilah dengan teman-teman yang lain, tidak hanya teman-teman dari Indonesia, tapi juga teman-teman dari belahan negara lain yang ada di NTU. Kemudian living as Indonesian student in Singapore, sekali lagi bawalah nama bangsa. Kalau teman-teman punya skill, kemampuan di bidang seni tradisi, mungkin bisa sebagai sebuah cara untuk memperkenalkan Indonesia juga. Karena walaupun Singapura dan Indonesia cukup dekat, sebetulnya mahasiswa dari Singapura untuk minat ke Indonesia, paling tidak menurut teman-teman di kampus itu jarang berminat karena merasa terlalu dekat. Jadi mereka lebih memilih ke Australia, kemudian ke negara Eropa dan Amerika. Itulah kenapa tahun ini juga mereka intens mengirim mahasiswa ke Indonesia sebagai bagian memperkenalkan mahasiswa Singapura dengan Indonesia. Sebagai catatan, Singapura itu punya jatah program Dharma mahasiswa 1 orang, dan sampai penutupan tidak pernah ada yang daftar. Karena mereka tidak tertarik untuk tinggal lama di Indonesia. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin bisa kita diskusikan nanti. Saya pikir itu ya, yang secara singkat saja, lebih banyak mungkin diskusi karena banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan secara langsung di internet. But feel free to ask. Nanti kita diskusi bagaimana atau apa yang menjadi pertanyaan teman-teman buat hidup di Singapura. Tips praktis saat ini adalah Singapura seperti biasa, sebetulnya cuacanya tidak pernah jelas. Seminggu ini hujannya deras dari pagi sampai malam. Banjir di beberapa tempat, tidak separah Indonesia, tapi cukup mengganggu, terutama traffic. Sehingga
payung itu menjadi sangat berguna, baik cuaca hujan maupun cuaca panas. Yang pertama, terus yang kedua, mulai Agustus itu akan banyak sekali event-event di Singapura. No mention next year, kalau teman-teman mengikuti berita, ada Coldplay 7 hari, Taylor Swift 7 hari, 6 hari ya, kalau 7 hari namanya tahlilan. 6 hari ya, dan pemerintah Singapura sedang menggencarkan kegiatan-kegiatan aktivitas industri kreatif, sehingga menurut saya saat yang tepat teman-teman datang sekarang akan melihat bagaimana sebuah negara, kota di-manage, dan negara yang tidak punya sumber daya apapun, sumber daya alam apapun, itu bisa menjadi negara maju di Asia. Singapura tidak punya sumber daya apapun. Mereka tidak punya air terjun, mereka bikin air terjun di Changi. Mereka tidak punya kebun, mereka bikin Garden by the Bay. Bahkan mereka tidak punya ayam. Semua produknya impor. Ya. Chicken rice yang terkenal di Singapura itu sesungguhnya adalah sebuah komponen makanan yang semua impor. Berasnya impor dari Indonesia, chickennya impor dari Malaysia. Tapi tahun ini sebagian besar ayamnya juga diimpor dari Indonesia. Jadi nanti teman-teman mungkin akan menikmati chicken rice made in Indonesia. Saya pikir itu sementara ini kita lebih baik banyak diskusi. Acara saya serahkan kembali kepada terima kasih. Baik, terima kasih Pak Igak atas paparannya. Kepada teman-teman awardis, karena paparan dari Pak Igak sudah selesai, mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, dipersilakan untuk bisa menggunakan fitur raise hand atau menuliskan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Apakah ada? Mungkin sambil menunggu kali ya Pak, saya sudah siapkan beberapa pertanyaan pemantik biasanya ya Pak. Silakan, Oke. Pak. Oh ya, biasanya pertanyaan-pertanyaan teman-teman awardis seputar peraturan atau norma-norma sosial Pak, yang mungkin berbeda dibandingkan dengan di Indonesia punya nih, yang harus dipersiapkan supaya tidak culture shock ya pada saat ke sana. Bagaimana nanti Pak? Tadi Bu Wakil Rektor sudah menyebutkan Singapura adalah fine country. Fine bukan baik, tapi negara penuh denda ya. Oke. Sejak Lee Kuan Yew mulai menata negeri ini, dan saya pikir Lee Kuan Yew memang punya jasa yang besar untuk membuat Singapura seperti sekarang. Dari sejak awal berdiri 1965 sampai sekarang, itu butuh 30-40 tahun untuk berubah sangat drastis seperti ini. Kalau teman-teman sempat berkunjung ke Museum Nasional Singapura akan melihat bagaimana Marina Bay tahun 65-67 itu tidak beda seperti Tanjung Priok sebetulnya. Tapi sekarang sudah sangat jauh berbeda. Karena apa? Salah satunya adalah penegakan peraturan. Peraturan ditegakkan dengan cukup ketat dan keras di banyak aspek. Kalau dulu, tapi dengan penuh alasan. Jadi ada alasannya kenapa. Misalnya kalau teman-teman pernah mendengar permen karet dilarang makan permen karet dan tidak mengimpor permen atau membeli permen karet, itu dulu karena alasannya kenapa? Karena memang dulu waktu awal MRT beroperasi, ada orang makan permen karet, itu sisanya ditempel di pintu MRT yang otomatis. Otomatis kereta itu tidak bisa jalan. Satu MRT tidak berjalan, seluruh Singapura tidak bisa jalan. Jadi isu nasional. Nah itu kenapa, itu alasan yang simpel sebetulnya. Kejadian yang simpel tapi berpengaruh yang sangat besar. Itulah kenapa makan permen karet dilarang. Semua memang diatur secara ketat dan keras dengan denda dan hukuman. Dilarang merokok, hampir bahkan seluruh tempat publik, restoran segala macam tidak boleh merokok. Tidak disediakan ruang merokok secara khusus. Teman-teman harus keluar di ruang publik, paling tidak di trotoar dekat lokasi teman-teman mungkin ke restoran atau ke stall itu untuk merokok. Kalau yang ada yang merokok ya semua tidak ada. Menyeberang segala macam itu semua disesuaikan dengan aturan. Sebetulnya aturannya sama dengan negara kita, cuman bedanya adalah penegakan hukumnya yang sangat ketat di sini. CCTV ada di mana-mana. Jadi jangan berpikir bahwa teman-teman tidak dilihat. You're being watched by the big brother. Kasarnya begitu ya. Ada CCTV ada di mana-mana. Singapura adalah negara nomor 3 atau 4 di dunia yang CCTV jumlahnya paling banyak di jalanan. Jadi hampir semua sektor, semua sudut ada CCTV-nya. Itu mengawasi itu. Jadi menyeberanglah di tempatnya,
maksudnya di penyeberangan jalan, ketika Anda sudah diperkenankan menyeberang, di bis considerate seperti biasa, teman-teman harus memberikan tempat kepada yang hamil, kemudian tua, yang teman-teman yang sudah berlanjut usia, kemudian apa lagi ya, DMRT, being considerate, silakan bercakap-cakap tapi tidak mengundang keramaian dan sini. Yang jelas jangan lupa sebelum ke Singapura, 1 hari sebelum teman-teman berangkat, tolong mengisi ICA Arrival Card. Itu wajib. Nanti untuk mengurangi isu di bandara ya teman-teman, banyak orang-orang sering lupa belum mengisi ICA Card, Arrival Card secara online, bisa nanti diisi data-data yang diperlukan di sana sehingga ketika saat check-in nanti di bandara aman. Apakah barang-barang yang perlu dan bisa dibawa? Saya pikir tidak ada larangan, yang asalkan dibawa secara dalam jumlah normal dan wajar, itu apa saja boleh. Tapi saya pikir apa sih yang kalian benar-benar perlukan, karena semua ada di Singapura ya. Kalian kangen katakanlah produk mie-nya mahasiswa begitu, itu ada di sini. Bahkan nanti kalau kalian kangen banget masakan Indonesia, kalian tidak menemukan di luaran, kalian bisa datang ke KBRI. Di kantin KBRI ada kantin yang menyediakan masakan Indonesia asli. Itu kayak Pak Rahmat sama Bu Aredia belum pernah ke sana deh. Nanti kalau ke Singapura saya ajak ke kantin KBRI. Di luaran banyak restoran Indonesia, ada ayam penyet, ada bebek goreng, nasi padang, dari yang berasa sangat Singapura sampai yang berasa sangat Indonesia itu ada. Jadi untuk makanan menurut saya tidak perlu khawatir. Teman-teman yang Muslim juga jangan khawatir. Pembagian halal dan tidak halal di sini sangat jelas. Malah teman-teman ketika makan di food court, oh ya ini tipsnya ya, makan di food court, jangan setelah selesai makan, jangan ditinggal di meja. Karena mulai bulan Juni, itu ada denda $300 buat teman-teman yang tidak membersihkan mejanya. Jadi makan nih, pesan di food court, makan semua meja, kita semua diwajibkan mengembalikan ke ada tempatnya pengumpulan tampan itu, wajan gitu, yang tadi teman-teman beli makan di tempat yang halal, dikumpulkan tempat yang halal, yang non halal di tempat yang non halal. Itu harus dikembalikan, karena kalau tidak ada CCTV sekali lagi. Terus begitu teman-teman bertanya, loh kok bisa ya? Ketika teman-teman masuk ke Singapura, menyetorkan paspor, itu dan mengisi Arrival Card, itu sudah terekod semua muka kita. Mereka pakai face detection. Dan CCTV mereka terconnected centralized. Jadi you can run, but you can hide. Jadi kalian bisa lari tapi nggak bisa sembunyi karena akan sudah terekam semua. Tinggal di mana apa sapasnya nanti MTU atau SMU yang dikirimin surat. Kalau mengira juga ketahuan warga negara Indonesia, kami di Singapura, kami di KBRI akan memasukkan panggilan buat teman-teman. Itu. Ya, itu tips-tips singkat saja. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mungkin consider halal food, is plenty di sini. Buat teman-teman yang mungkin prefer non halal juga cukup banyak variasi yang ada di sini. Oke, mungkin secara peraturan sama ya Pak dengan di Indonesia, cuman mungkin penegakan hukum mungkin di sana lebih ketat gitu ya dibandingkan dengan di sini. Makanya mesti hati-hati, ekstra hati-hati nih teman-teman semua untuk bersikap ya. Sama berpikir kalau teman-teman bisa taat di Singapura, kalau pulang ke Indonesia ya tetap taat sama aturan. Oh iya. Jangan sampai begitu ke Indonesia balik lagi ya, maksudnya ya apa gunanya kalian teman-teman hidup di Singapura kalau ternyata balik lagi ke Indonesia. The good thing that you apply in Singapore, kalian nggak apply di Indonesia, itu aja sih. Oke, baik Pak. Ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan, saya bacakan yang pertama ya Pak Igap. Yang pertama dari Samuel, seberapa besar biaya hidup di Singapura dibandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia nih Pak? Singapura tahun 2022 sudah resmi sebagai negara paling mahal sedunia. Mengalahkan Israel, Tokyo, Jepang, dan New York, Amerika. Mahalnya tapi di bidang apa? Ini dulu nih, catatan dulu. Terutama di akomodasi, di housing. Jadi teman-teman
itulah kenapa salah satu faktor kenapa MTU atau SMU tidak berani menerima banyak-banyak juga, karena apa? Karena mereka juga tidak bisa menjamin ketersediaan housing. Di sini suplainya sangat terbatas, sangat terbatas. Pemerintah Singapura sedang menggenjot pembangunan SDB dan apartemen mulai tahun lalu karena pandemik kan. Jadi diperkirakan 2025-2026 mungkin pasaran baru normal kembali. Dan masalah housing ini memang mahalnya memang nggak tanggung-tanggung. Jangankan kita yang kelas akademisi ya, ini baru saja ada rapat khusus dengan para diplomat seluruh dunia ya, itu sedang berkirim surat kepada Kementerian Luar Negeri Singapura untuk memberikan privilege kepada para diplomat agar harga apartemen mereka tidak dinaikkan semena-mena, karena kenaikannya kadang-kadang sampai 100%. Ini pada level dubes pun sudah mengeluh harga housing di Singapura tidak masuk akal. Tapi the rest soal MRT, public transport, kemudian makanan itu menurut saya sangat fleksibel ya, sangat subjektif ya. Kita bisa dapat makan nasi lemak $3,5 loh di sini, 30.000. Di Jakarta saja kalian makan di mall lebih dari itu ya. $3,5 nasi lemak nih, sudah dengan minumnya. Nah, yang lain-lainnya banh mi dan segala macam $5-6. Unless you eat in the expensive place di mall, di Orchard ya $10-11 ya. Apalagi kalau kalian makan di kantin kampus nih, lebih murah lagi sebetulnya. Kalau transport, kalau kalian tidak tiap hari naik Grab atau taksi, itu $2 cukup. Ya. Bahkan kalau kalian consider katakanlah membeli sepeda di sini, sepeda bekas 50 sen gratis, sehat, nggak perlu bayar gym. Kepepet bisa nyewa sepeda di jalan-jalan banyak. Nah, kepepet lagi berjalan walking di sini sangat nyaman, karena semua terjamin. Jadi menurut saya itu harga secara housing itu mahal, tapi ya, syukurlah kalian di sini hidup dibiayai oleh Kemendikbudristek ya. Teman-teman yang bahkan ya teman-teman beasiswa LPDP sekarang lagi pusing juga karena harga kos-kosan itu luar biasa, bisa sampai $1.000-1.200 per bulan. Itu Mbak Putri. Oke, terima kasih Pak. Kemudian ini melanjuti pertanyaan yang kedua tentang public transport Pak. Apa yang harus diperhatikan atau yang perlu dipersiapkan nih bagi teman-teman yang ingin menggunakan public transport di sana nih Pak? Pertama tentu beli kartu easy card ya, dan biasanya itu sudah integrated dengan student card nanti. Begitu teman-teman dapat student card sudah integrated di sana. Itu yang di tap, sistem tap. Kalau teman-teman pernah naik MRT di Jakarta ya, kurang lebih sama di tap. Bisa untuk kartu itu, bisa untuk bis, bisa untuk kartu yang sama ya, bis, MRT, bahkan untuk belanja di 7-Eleven juga bisa dengan kartu yang sama. Jadi seperti e-money-nya di Indonesia lah. Oke. Apalagi kalau nggak punya kartu itu, kalian bisa tap kartu kredit atau debit card yang punya chips yang dari Indonesia, itu bisa juga applicable. Cuman karena perbedaan kurs ya, itu jatuh akan lebih mahal. Jadi kemudian kartu itu. Yang kedua itu sudah terjadwal dengan sangat ketat dan ini ya, dan frequent. Jadi jangan khawatir telat. MRT itu setiap 1 menit. Jadi you miss the one MRT and don't worry. Itu kan ada berikutnya dengan segera. Cuman memang pada peak season, pada peak time, rush hour, morning 7 until 9, kemudian 4 until 9 in the afternoon, itu bakal pack ya. Tapi sekali lagi jangan khawatir, kalian lihat hari penuh, tunggu MRT berikutnya. Dan sudah pasti kalian bisa pakai apps untuk memastikan kapan bis datang. Itu precise. Misal 6.30 udah datang. Persoalan mereka liftnya berangkat kapan ya tergantung siapa yang naik. Kalau nggak ada yang boarding, mereka nggak cepat lift. Tapi kalau nggak, mungkin peak 1 menitan lah mereka board. Jadi dengan program app kita bisa memperkirakan jam berapa kalian sampai di sebuah tempat tujuan. Tidak boleh makan di semua public transport, itu load and clear ya. Tidak boleh makanan minum. Jadi nggak boleh bawa McD segala macam. Apalagi pada nasi bungkus untuk makan. Jadi semua clean, ya permen boleh. Yang penting tidak considerate lah. Prinsipnya considerate yang normal dan sewajarnya.
tidak boleh merokok, jelas. Silakan pakai mendengarkan apa Spotify lewat earphone itu silakan. Ngobrol boleh, tapi nggak usah keras-keras seperti itulah. Itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak. Berarti sudah langsung integrated dengan kartu studentnya gitu ya Pak. Jadi nggak Biasanya usah begitu, khawatir ya. Saya Biasanya nggak tahu begitu. kalau yang short term student seperti teman-teman yang temporary apakah sama. Kalau misalnya sama, berarti ya langsung integrated dengan kartu student. Oke, kalau misalnya nanti harus membeli gitu Pak, bisa membeli di mana mungkin? Beli di semua tempat, 7-Eleven, begitu nyampe bandara, misalnya kalau langsung beli di depan bandara juga bisa, sudah Oke, disediakan $10 dengan kredit $5, itu ada. Jadi bisa. oke. Baik, terima kasih Pak Igap. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Saya pernah mendengar bahwa kebanyakan hawker di Singapura hanya bisa berbahasa Mandarin. Apakah benar ya Pak? No, they can speak English, cuman I kind of assume that you also speak in Mandarin. jadi mereka bisa kok bahasa Inggris. Cuman memang pertama logat mereka agak berbeda. Cepat memang butuh waktu. Saya sendiri butuh sekitar 1 bulan 2 bulan untuk paham. Tapi kalau kalian memang jago di bahasa, 1-2 minggu bisa paham. Pengalaman anak saya, misalnya anak saya suka sekali bahasa, jadi dia dalam 1-2 minggu dia paham apa yang Pak Stol sampaikan itu, malah menjadi penerjemah buat saya. Jadi asalkan berhati-hati dan begitu mereka tahu bahwa kita bukan lokal, mereka biasanya akan lebih pelan-pelan kalau ngomong. But that's the art, the beauty of living in Singapore menurut saya. Jadi ngomong dengan onti-onti atau angkal-angkal itu mendengarkan logat mereka, dialek mereka, ada kata lah, nah, ya itu kan kita lama-lama kita ini Singlish itu menjadi sebuah seni menurut saya dan itu menarik buat kalian, buat teman-teman pelajari ini juga di sini. By living in Singapore and speak local language, mereka berbahasa Inggris. Language literacy di sini 95%. Media literasi mereka 98% dari hasil survei terakhir. Di sekolah-sekolah bahasa Inggris adalah bahasa wajib. Kemudian 3 bahasa ibu, Tamil, Melayu, dan Cina itu adalah bahasa wajib buat mereka yang memang berasal dari etnis tersebut. Jadi kalau dia orang India, dia mempelajari bahasa ibunya, begitu juga Melayu dan Cina. Jadi bukan mereka tidak bisa bahasa Inggris, tapi mereka mungkin karena cepatnya banyak orang they speak in Mandarin dan they assume everyone speak Mandarin, tapi mereka bisa bahasa Inggris dan mereka akan willing kok berbahasa Inggris kalau teman-teman misalnya bilang I don't understand your language, atau melihat kalian you're not local dan they will speak in English. But one thing yang mereka nggak bisa lakukan adalah berbicara dengan lambat. Mereka selalu dengan cepat. Itu yang mungkin tantangannya. Tapi saya yakin 1-2 minggu kalian bisa lah survive. Oke, jadi latihan untuk bisa mendengarkan dalam berbahasa cepat begitu ya Pak? Betul. Kalau perlu nanti beli kamus English ada. Oke, baik Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mungkin apakah ada kasus crime di antara mahasiswa di sana Pak yang perlu diketahui oleh teman-teman awardees dan bagaimana cara menghadapinya? Kejahatan. Angka kejahatan di Singapura itu rendah. Guyonan saya dengan teman-teman kepolisian itu, polisian di sini nggak punya kerjaan. Saking rendahnya. Tapi tetap ada, tidak ada kejahatan yang tinggi di Singapura adalah scamming. Sama seperti Indonesia sebetulnya. Nah ini menarik. Ini ada sebuah kontradiksi ya. Ketika media dan digital literasinya Singapura itu cukup tinggi, 92-98%, tapi angka scamming juga tinggi. Kejahatan scamming tinggi sekali di sini. Scamming dengan beragam versi ya, ada phishing segala macam itu tinggi sekali. Itu kerugian negara sampai mencapai kurang lebih 12 triliun. Bahkan sampai menjadi sebuah gerakan nasional saat ini, hampir semua media, semua perbankan, semua unsur mengkampanyekan anti scamming. Jadi kalau teman-teman buka bank lokal di sini, setiap app-nya pasti nanti akan ada, setiap kalian melakukan transaksi apapun akan muncul pop up bahwa are you sure this is the right number, are you sure this is correct transaction, seperti itu. Di setiap jalan toko akan ada juga penjelasan seperti itu. Itu mungkin teman-teman berhati-hati untuk itu, jangan sembarangan
QR scan, ya. Sudah ada 3-4 kasus lokal, dia hanya QR scan, kemudian seperti biasa langsung masuk ke akun mereka habis. Terakhir malah sampai all the life saving itu habis secara pensiunan dosen padahal. Jadi digital literacy-nya udah cukup tinggi gitu loh. Kita juga masih nggak paham kenapa ini tetap terjadi ya. Terus scamming, gitu perhatikan, jangan bersamaan dengan scan walau tawaran misalnya scan this you get free bubble tea. Nggak usah tergiur begitu, unless kalau kalian di dalam tokonya, ya di dalam tokonya dan penjaga tokonya bilang oh just ask, this is true, this is real program, nggak usah khawatir. Jadi itu bisa. Tapi kalau di luar misalnya ada iming-iming scam this QR and fill the form segala macam, BBM nggak usah lah. Itu pertama. Kemudian kalau kalian suka belanja online, cari platform-platform yang memang sudah terpercaya ya, Lazada, Shopee, segala macam itu silakan. Tapi kalau masuk carousel, ini semacam kalau pernah hidup di Australia itu Gumtree, atau kalau di Indonesia saya nggak tahu ya, yang kayak Facebook Place itu, Facebook Marketplace itu sebaiknya berhati-hati. Produk-produk yang too good to be true, tiba-tiba ada MacBook dijual $200, misalnya MacBook Air $200, iPad 10 dengan harga $300 misalnya. Ya mungkin ini benar, tapi untuk mengurangi risiko sebaiknya berhati-hati. Kemudian di sini memang terbiasa dengan tetap cash, sangat diterima, tapi beberapa toko tidak menerima cash. Jadi either ATM card atau itu tadi cash card. Apa namanya cash card, ada kartunya, kalian bisa beli, bisa pakai easy card itu bisa juga beli kartu khusus untuk pembayaran itu ada. Beli di 7-Eleven sekali lagi, kalian bisa isi itu uang, misalnya $200, $100 itu bisa dipakai pembayaran itu. Beberapa pop-up stall di jalan-jalan itu biasanya hanya menerima yang digital atau non cash. Tapi the rest biasanya sudah bisa pakai cash card. Kemudian kalau ada masalah, kalau ada masalah terkait dengan dokumen perjalanan, paspor hilang segala macam, segeralah melapor ke polisi dan segeralah kontak saya atau kontak KBRI. Kita akan teman-teman imigrasi itu standby setiap hari, tidak hanya Sabtu Minggu juga mereka standby, walaupun tidak 24 jam, tapi just in case you really need it, nanti saya bisa kasih WhatsApp saya, you can contact me 24 hours. Silakan kontak saya 24 jam, tapi tidak menjawabnya, saya menjawabnya tidak 24 jam ya. Jadi kalau saya bangun, baru saya jawab nanti. Silakan, jadi KBRI menjadi sanctuary place buat teman-teman kalau ada masalah, kalau ada isu. Dan kalau kehilangan barang, itu ya lapor ke polisi dengan cara, kehilangan barang itu bukan kejahatan besar di sini. Jadi biasanya tidak akan ditemui oleh polisi. Kalian cukup melaporkan ke Lost and Found website. Dan biasanya kalau ya tidak diasuransi ya sudah. Sehingga ya kurangi bawa barang yang tidak perlu untuk menghindari itu. Tapi memang ada satu karakter di Singapura yang mungkin teman-teman juga perlu tahu. Karena sejak awal warga di sini dididik untuk budi pekerti ya. Jadi mereka banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat nyata, dan saya dengar juga bahwa barang-barang ketinggalan tidak akan hilang. It happens to me, it happens to many of my friends here in the embassy. Ketinggalan di garden begitu, dompet, HP, baru sadar di embassy, balik ke sana 2 jam kemudian masih ada di sana. Tapi ya sebaiknya jangan sampai gitu, sebaiknya jangan sampai. Tapi kalaupun ada, biasanya either itu akan tetap di sana atau seseorang mengamankan itu ditaruh di biasanya di security atau di information office atau segala macam. Bisa cepat tertanggulangi. Gitu, Mbak Putri. Oke, baik Pak Igak atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Reginald. Ingin bertanya, salah satu kewajiban dari URD ISMA adalah mengadakan challenge berupa event. Ingin bertanya apakah proses perizinan mengadakan acara di Singapura rumit?
bagaimana mekanismenya? Kemudian apakah memungkinkan bekerja sama dengan sekolah dasar lokal untuk mengadakan acara? Dipersilakan, Pak. Oke, ini yang menarik ya, karena di teman-teman di NTU dan SMU itu sangat tergantung kepada izin di kampus masing-masing ya. Tahun lalu keluhan kita memang di NTU itu mungkin ya Pak Rahmat juga pernah dengar ya, agak sulit mendapatkan izin dari NTU, pihak NTU-nya, tapi saya kurang tahu kalau SMU, karena SMU kan baru pertama kali ya, mereka tahun ini menerima ISMA. Tapi nanti kalaupun teman-teman ada semacam keinginan untuk itu dan kesulitan menembus tembok perizinan di kampus, misalnya bisa kontak saya nanti. Saya coba kontak si Pauline untuk bisa membantu gitu. Karena kan saya tergantung school masing-masing, kemudian level university-nya. Karena jangankan teman-teman yang temporary, kadang-kadang teman-teman yang sudah memang student di sini, kalau NTU itu pintu ya, pelajar Indonesia di NTU, itu mereka masih belum, dalam tanda kutip, belum legal di NTU. Jadi mereka tidak secara formal berada di struktur organisasi kemahasiswaan di NTU. Karena NTU sepertinya belum mengakomodasi organisasi kemahasiswaan berbasis negara. Jadi mereka hanya mengakomodasi organisasi kemahasiswaan yang memang diakui di kampus itu. Misalnya berbasis kebudayaan itu ada angklung itu NUS ya. Berbasis sport sama macam itu ada. Tapi yang berbasis negara sepertinya NUS NTU belum diakui. Beberapa yang di kampus swasta justru diakui seperti di SIM itu diakui. Tapi kalau di NUS NTU sepertinya belum. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan kegiatan tersebut dan mungkin mengalami hambatan di level school atau departemen, feel free untuk kontak nanti host-nya, Pauline dan kawan-kawan, atau bisa kontak ke saya juga nanti bisa kontak. Dari sama sekolah lokal itu kalau sekolah lokal Singapura mungkin agak sulit karena harus melalui jalur MOI, Kementerian Pendidikan Singapura, itu akan agak ribet jalurnya, tapi bisa dicoba nanti. Kalau tidak, teman-teman bisa kerjasama dengan Sekolah Indonesia Singapura. Kita punya sekolah negeri di sini. Ya, sekolah negeri, SD Impres, SD SMP Impres di sini. Jadi namanya Sekolah Indonesia Singapura, itu dari level SD sampai SMA ada. Dan sepertinya saya akan mengundang teman-teman sih untuk ke SIS, ke SIS, untuk memberikan motivasi kepada teman-teman murid-murid SIS untuk meneruskan kuliah. Nanti bisa kontak melalui saya akan bisa atur jadwalnya. Itu Mbak Putri. Oke, baik Pak Igak, terima kasih atas jawabannya. Izin Pak Igak, Ibu Ida, Wakil Rektor kami ada acara selanjutnya, jadi izin live begitu ya Pak. Bahkan Bu Ida, sampai jumpa mungkin di Singapura Bu Ida. Iya. Sempat mampir. Pak Gusti, terima kasih banyak dan titip anak-anak Pak. Siap, silakan nanti nostalgia Bu. Iya Pak, pasti Pak. Nanti saya mampir Pak. Siap, oke, makasih. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ya Pak, ini ada pertanyaan mengenai rekening bank di Singapura. Apakah kita perlu untuk membuatnya? Kemudian juga mungkin sekaligus juga apakah di sana perlu ada persiapan untuk pembayaran secara cashless, misalnya kayak di Indonesia kan ada OVO ya Pak, ada GoPay. Apakah di sana juga ada? Oke. Satu, untuk rekening bank itu kayaknya memang perlu diskusi dulu ya dengan host Uni ya. Karena saat ini memang membuat rekening bank di Singapura sangat sulit. Ini karena kasus scamming itu. Ini sangat sulit, bahkan buat kami, para diplomat pun kemarin prosesnya cukup lama ya. Nah, tapi sepertinya kalau di kampus mungkin bisa dikonsultasikan teman-teman NTU dan SMU nantinya. Apakah diperlukan atau tidak, dan apakah mau mudah apa tidak. Kalau misalnya perlu apa tidak, kalau saya sih personally bilang perlu, karena akan lebih mudah pembayaran buat teman-teman ya. Dan konversi kursnya juga akan lebih enak ya ketimbang kalian pakai misalnya kartu bank dari Indonesia, misalnya itu kan kena 2 kali kan, rugi di kalian. Dan kursnya biasanya tidak sebagus di luar. Jadi kalau misalnya kalian bisa membuat rekening bank di sini, will be great. Tapi kalaupun tidak, membawa uang rupiah ke sini nggak apa-apa, karena banyak money changer di sini dan itu rate-nya juga oke kok. Jadi nggak usah khawatir soal itu. Nanti tinggal kalian tukar uang, masukkan ke cash card yang saya bilang itu tadi. GoPay tidak ada di sini, tapi Grab dan Gojek itu bisa dipakai. Akun teman-teman di Indonesia itu langsung otomatis di sini, cuman sistem keuangannya tidak berlaku.
Jadi kalian mesti bayar either pakai cash atau kartu kredit. Jadi akun Grab, Gojeknya bisa dipakai karena Grab, Gojek juga ada di sini. Cuman itu nggak bisa, GoPay nggak bisa dipakai. Jadi pakai kartu kredit atau cash ya, Pak? Betul, ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Igak. Apakah ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya? Kalau ini Pak, bagaimana kalau misalnya nanti teman-teman Ordis sakit, kesehatannya atau membeli obat-obat di Singapura, apakah ada aturan? Oke, asuransi tercover ya, Pak Masih lupa ya. Asuransi tercover ya. Kalau asuransi tercover berarti bisa ke klinik di kampus, atau kalau misalnya harus ke rumah sakit, biasanya harus bayar dulu, kemudian di reimburse ya. Obat-obat yang ada di apotek, obat-obat yang terjual bebas, tidak yang berdasarkan resep dokter. Berbeda dengan Indonesia, kadang-kadang kita bisa beli obat-obat keras gitu ya, tanpa resep dokter. Dari sini kita tidak boleh sama sekali. Ke dokter juga, kalaupun misalnya terpaksa ke dokter umum, misalnya itu sekali bertemu 30 menit $50. Jadi 30 menit sudah lama ya, paling 15 menit kalian dicek, itu sekali $50 habisnya. Range harganya 30-50. Jadi bisa di dokter umum ya, tapi biasanya klinik di kampus itu akan buka dan khusus buat mahasiswa biasanya itu. Kalau yang lain, ya sakit gigi dan kawan-kawan itu memang agak sulit karena memang di sini memang agak mahal ya kalau di compare to Indonesia. Jadi istilahnya kalau bisa sakit giginya di Indonesia aja, masa di Singapura. Kepepet banget, sakit banget, tinggal nyebrang ke Batam, cabut gigi di Batam. Lebih murah. Gak jauh ya Pak? Lebih jauh. Kami juga para diplomat IKB juga sama kok. Jadi kalau ada apa-apa tinggal ke Batam aja, lebih murah. Oh, oke. Gitu. Lebih lama perjalanannya daripada tindakannya ya Pak? Betul. Dan ya itu tadi, walaupun ada insurans, tetapnya mungkin karena kalian harus bayar dulu ya. Jadi mungkin itu akan agak berat. Karena kebetulan di KBRI juga tidak ada dokter, tidak ada klinik ya. Jadi agak sulit memang buat kami untuk menyediakan begitu. Tapi jangan khawatir, dokter-dokter di sini rata-rata bisa berbahasa Melayu. Malah banyak yang dulu orang Indonesia jauh bisa berbahasa Indonesia. Jadi aman, nggak usah khawatir soal bahasa. Karena kesehatan juga salah satu fasilitas nomor 1 di sini ya. Jadi teman-teman bisa ya banyak orang kita yang juga berobat ke sini sebetulnya ke Singapura. Kalau saya mumpung di sini ya jangan berobat di sini lah. Tetap sehat aja di sini. Paling seminggu pertama mungkin problem seringkali pada makanan, ya kaget ya ketemu laksa, ketemu rojak, ketemu nasi padang, mikirnya kayak di Indonesia ternyata rasanya beda, itu kaget perutnya biasa begitu ya. Seafood banyak sekali di sini walaupun mahal, jadi mungkin kagetnya itu satu perut biasanya. Tapi ada obat-obat sakit perut yang dijual bebas di apotek juga ada. Kedua, pergantian cuaca. Itu tadi, pagi hujan, siang panas sekali, malam hujan lagi. Dan angin bisa kencang sekali. Itu mungkin teman-teman yang imunnya kurang, ya, demam, itu standar, bisa beli obatnya di apotek. Tapi setelah itu, saya yakin teman-teman mungkin akan lebih sehat, karena banyak jalan. Banyak jalan. Itu akan bikin sehat terus terang. Jangan manja. Ya. Kalau Indonesia, ke gerbang rumah depan aja naik Gojek ya, atau naik becak. Ini kalau perlu dari kampus sampai ke gerbang depan kampus yang jaraknya 3 km jalan kaki. Nanti kalau teman-teman ke KBRI, saya jamin jalan. Karena KBRI itu tidak public transportation friendly. Minimal jalannya 700 meter lah. Kecil mah itu 700 meter itu jalannya. Kalau di Singapura 700 meter itu pendek banget, singkat banget. Naik bis, turun, jalan. Karena kita komplek KBRI itu ada di tengah-tengah memang. Jadi memang tidak tersentuh oleh bis dan MRT. MRT paling dekat ada di Orchard Boulevard, itu 800 meter. Bis terdekat 75 dan 11 itu sekitar 700 sampai 800 meter juga. Jadi pasti akan banyak jalannya. Dan banyak air minum ya. Tolong, itu juga penting buat teman-teman. Sehingga nanti konsekuensinya akan banyak nyuci sih, keringatnya banyak. Ya paling indikasi sakit yang ketiga adalah panuan gitu. Oke Pak, jadi siap-siap sakit perut karena awal makanannya mungkin kurang bisa beradaptasi, sama mungkin panuan gitu ya Pak? Panuan. Baik. Laundry banyak.
Oke, baik, Oh terima ya, kasih. terbiasa melakukan sendiri ya semua ya. Di sini namanya kalian pesan teknisi itu mahal. Oke, Apalagi kalau kalian terbiasa mengkonversi ini $50, kalau di misalkan berapa ya, itu kalian bisa sakit hati gitu. Jadi jangan. Terus bagi yang cowok-cowok kalau mau potong rambut, nanti kalau mau cari potong rambut yang murah saya kabarin. Ada yang $3, $5 ada. Kalau kalian ke salon-salon itu $20. Ini bukan sakit hati nanti cuma potong segini doang kok $20 ya. Nanti saya ada ini rekomendasi yang $5 maksimum. Untung saya nggak punya rambut jadi aman. baik, Pak Igak. Oke, baik Pak Igak, mungkin waktunya juga sudah selesai ya Pak untuk sesi Ya, tanya jawabnya. Terima ya. kasih Pak Igak atas paparannya dan juga diskusinya nih kepada teman-teman awardis. Bersyukur sekali kita bisa mendapatkan pengarahan dari KBRI tentunya sebelum keberangkatan teman-teman awardis dalam menjalankan pendidikan perguruan tinggi terbaik di Singapura. Tentunya semua informasi yang diberikan sangat berguna dan semoga bisa memberikan rasa aman dan tenang bagi para awardis dan juga kepada orang tua maupun keluarga yang ditinggalkan sementara. So, don't worry, karena teman-teman awardis pasti akan selalu ditemani dari awal keberangkatan hingga pulang kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat. Begitu ya, Pak? Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Igak. Agenda terakhir kita akan masuk ke closing remarks yang akan dibawakan oleh Ketua ISMA 2023 kepada Bapak Rahmat Sriwijaya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Putri. Yang terhormat, mungkin tadi sudah keluar ya. Jadi Ibu Dr. Ida Judah Wijoyo, Vice Rector Forestal Relation and Information and Communication Technology Universitas Prasetya Mulia, dan juga Direktur Dermawa Dr. Insinyur Sri Gunani Partiwi MT, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti, dan juga sahabat saya ini, sahabat lama, kami sudah berinteraksi dari sejak 2009 ya. Dr. Igusti Agung Ketut atau Pak Iga Satria Wibawa, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Singapura. Selamat sore Pak Iga. Ya. Sore Pak Rahmat. Dan juga Bapak Ibu pimpinan Kepala KAWI dan para awardis, ada 30 awardis dari Nanyang Technological University ada 25 awardis, dan Singapura Management University ada 5 awardis. Nah, untuk Nanyang ini sudah tahun ketiga, Singapura tahun pertama, kemudian konsultan kedua, dan sekarang tahun ketiga juga ikut dalam program ini. Nah, khusus untuk Singapura Management University ini, saya kira Pak Iga tahu ya. Jadi ini adalah permintaan khusus dari Menteri Republik Indonesia. Jadi bahwa Singapura Management University harus masuk dalam program ISMA untuk tahun 2023. Karena SMU ini didirikan oleh para alumni dari MIT. MIT di bidang ekonomi yang kemudian menjadi salah satu sekolah manajemen yang terbaik di dunia karena tadi berkolaborasi dengan MIT atau dengan MIT Alliance ya, sehingga walaupun secara ranking internasional tidak masuk dalam 100 besar, tetapi secara program mereka sangat tinggi kualitasnya dan termasuk yang terbaik untuk bidang manajemen. Nah, untuk itu pada 25 awardis yang ke Nanyang dan juga 5 yang ke SMU ini Anda sangat beruntung karena tidak mudah untuk masuk dalam 2 kampus ini. Masuk ke Nanyang dan juga ke SMU ini tidak mudah. Artinya kalau Anda ber-30 ini berarti Anda adalah yang terbaik dari yang terbaik dalam program ISMA 2023 ini. Untuk itu kami mengucapkan selamat kepada Anda dan sangat beruntung mendapatkan Anda dalam program ISMA 2023. Dan rekan-rekan sekalian, ini adalah langkah kecil untuk suatu hal yang besar. Kalau Anda bisa menyelesaikan dengan baik, baik kita akademik maupun non-akademik, di NTU maupun di SMU, maka besar peluang Anda untuk bisa studi S2.
di kampus yang sama ataupun di kampus yang lain di Amerika ataupun di Inggris ataupun di Australia. Karena kedua kampus ini sudah mempunyai reputasi yang luar biasa. Terutama kalau Anda mau ke MIT ini menjadi sangat mudah karena Nanyang dan Singapore Management University ini masuk dalam Singapore MIT Alliance. Jadi artinya kualitas pendidikan di dua kampus tersebut diakui oleh MIT. Saya kira semua orang, para mahasiswa bermimpi bisa kuliah di MIT. Mudah-mudahan dari 30 orang di sini, separuh bisa ke MIT ya. Karena kalau soal biaya tidak masalah, kan kita ada beasiswa PDP. Yang diperlukan adalah Anda belajar sungguh-sungguh dan membuat prestasi sebaik mungkin. Setelah itu, jalan Anda menjadi lebih mudah ke depan. Untuk itu, Anda jaga kesehatan. Ini tidak mudah. Berkuliah di kampus yang baik itu tidak mudah. Tidak mudah karena tingkat persaingannya sangat ketat. Mereka teman-temannya sangat serius. Jadi kalau Anda menggunakan pola di mana Anda seperti di kampus di home university, mungkin Anda akan tertinggal. Jadi Anda harus bekerja jauh, bekerja dan belajar jauh lebih tangguh dibandingkan saat Anda berada di home university. Ini kesempatan Anda, kalau Anda bisa melewati 4 bulan atau 3 bulan, 4 bulan ini dengan baik, maka karir Anda ke depan akan terbuka jauh lebih lebar. Nah, untuk itu juga kami mengharapkan adanya kerjasama dengan KBRI, karena bagaimanapun KBRI ini adalah wakil dari pemerintah Indonesia, terutama dengan aktifun yaitu Pak Iga, karena kebetulan beliau adalah juga dosen. Saya kira secara natur dosen selalu membimbing mahasiswanya. Jadi itu adalah natur dari seorang dosen, termasuk juga Bu Putri ya. Jadi kalau lihat mahasiswa itu pinginnya itu dikasih tahu terus deh. Termasuk kalau salah juga, begitu juga dikasih tahu juga ya. Jadi Anda beruntung, dari sisi itu beruntung bahwa ada orang yang mengetahui problem Anda dan mempunyai perhatian terhadap Anda. Tujuannya satu, tujuannya Anda nggak salah jalan, itu aja sih ya. Dan bisa berprestasi secara maksimum. Mudah-mudahan Anda semua sukses, dan saya yakin Anda sukses karena 30 orang ini adalah yang terpilih dari 1.900 sekian. Untuk itu gunakan prestasi Anda sekarang sebagai batu loncatan untuk karir Anda ke depan. Selamat belajar, semoga sukses, jaga kesehatan, dan wajib pulang ke Indonesia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat atas kata penutupnya. Sebelum kita mengakhiri acara ini, dipersilakan kepada teman-teman awardees untuk bisa mengisi presensi pada link yang akan di-share pada kolom chat. Waktu presensi hanya 3 menit begitu, jadi jangan sampai ketinggalan. Dipersilakan. Held in Chilanda campus, the graduate programs, Master of Management and Doctoral Program in Management and Entrepreneurship prepare to cultivate the next generation of Indonesia's executives and entrepreneurs. Universitas Prasetya Mulia provides both full-time and part-time study programs that accommodate full-time employees into their own schedule. It offers various graduate business and management programs such as Master of Management, MM Regular, MM Strategic Management, MM Business Management, MM New Ventures Innovation, MM Applied Business Analytics. Our master programs suit individuals who wish to take strategic steps to escalate their careers. For those who want to seek self-actualization and contribution to the improvement of community problems through knowledge and research fields, may take our doctoral that consists of Doctoral Program in Management and Entrepreneurship. Since 2005, Universitas Prasetya Mulia has provided undergraduate students with in-class learning and first-hand experience to develop their own businesses and strategies. The programs offered in the BSD City campus are School of Business and Economics, which consists of Accounting, Branding, Business, Business Economics, Event, Finance and Banking, Hospitality Business, International Business Law, and School of Applied STEM, which comprises Business Mathematics, Computer Systems Engineering,
digital business technology or software engineering, renewable energy engineering, food business technology, product design engineering. These programs implement unique and interactive learning methods, art-based learning, discovery-based learning, as well as project-based learning that are designed authentically to encourage the students to solve real society's problems, not just deal with theories and in-class lectures. This aim is achieved through the support of the latest and sophisticated learning laboratories. If we look into the statistics, 64% of Prasetya Mulia alumni got their first job before graduation. Meanwhile, 35% waited for an average of 4.4 months before landing on a job. Employers were 100% satisfied with Prasetya Mulia graduates. 27% alumni decided to become entrepreneurs. So, immerse yourself in an active learning environment that exposes you to industries, allowing you easy access to companies. Our library is designed to reinforce the learning process. You can relish your time to read and discuss in some cozy spaces. More than 10,000 e-journals, 5,000 digital books, and 45,000 physical books rest here to broaden your insights and knowledge. In the library, you can find various Scopus Index works by our faculty members. Held in Chilanda campus, the graduate programs, Master of Med. Oke, apakah masih ada teman-teman yang belum bisa untuk mengisi presensi? Sepertinya ada banyak yang komentar belum bisa, begitu ya? Oh ya, dari Samuel belum bisa? Masih di mute? Iya Kak, masih belum bisa. Oh, masih belum bisa. Ya di grup SMU juga banyak yang ngomong sama. Oh, baik. Bagaimana dari panitia atau mungkin ada penambahan waktu untuk mengisi link presensi? Oke, mungkin dari tim ISMA, dari Pak Widi, bisa bantu untuk link presensi dari mahasiswa masih belum bisa, Pak? Mungkin mohon arahannya bagaimana teman-teman yang belum bisa mengisi seperti itu. Pak Widi ada di sana? Atau mungkin tim ISMA lainnya? Atau bisa kita lanjut saja? Benar ya Bu, ini lagi ya. dicek sama Pak Widi. Oh baik, terima kasih Ibu. Saya tunggu saja kalau begitu. Atau gini ya Bu Adina, saya usul ditutup, nanti biar yang lain keluar, nanti yang masih belum absen, menunggu sampai absen selesai berkumpul. Oke, baik Pak. Terima kasih atas arahannya. Kalau begitu, saya lanjut untuk penutupan acara, begitu ya. Terima kasih. Baik, ya akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Pak Igak dan juga tim dari KBRI Singapura yang telah memberikan pengarahan kepada teman-teman awardees di sini. Terima kasih juga kepada Bapak Rahmat dan tim dari ISMA yang telah mempercayakan Universitas Prasetya Mulia untuk menjadi host pada acara di siang hari ini. Terima kasih juga kepada Kantor Urusan Internasional seluruh universitas di Indonesia dan kepada Ibu Ida dan seluruh tim Prasmul yang telah berpartisipasi dalam terselenggaranya acara ini. Saya Duning Putri Elfriede sebagai moderator dari Universitas Prasetya Mulia. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum saya izin pamit undur diri, ada satu pesan bagi seluruh peserta awardees. Fly high, enjoy the ride, and come home safe. Thank you and goodbye. Baik, terima kasih Bu Putri.
Pak Iga, sampai ketemu lagi Singapura. Sampai jumpa di Singapura, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Farida, Terima Pak kasih ya Baik, Pak Igu. duluan ya. Selamat. Nanti rekan-rekan yang belum absen Selamat. dulu baru keluar ya. Terima kasih. Oke, baik. Bagi teman-teman yang mungkin belum bisa